Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Seperti janji aku sebelumnya, aku akan membuat di hari ini dua sesi, teman-teman ya. Dua sesi, jadi ada dua konten di hari ini. Sesi ya, dua konten sesi. Jadi untuk konten yang ini mungkin aku akan berikan 3 soal saja, karena yang sebelumnya itu sudah 7 soal ya. Oke, iya. Sekarang itu kalau gak salah sudah mulai ya UTBK ya. Kalian semangat ya. Kalian harus tetap bekerja keras, maksimalkan kesempatan, dan tetap berdoa yang terbaik teman-teman ya. Mungkin nanti aku akan berikan ya rekomendasi mengenai beasiswa ya. Ini beasiswa bagus banget teman-teman ya. Mungkin aku ini out of the topic ya. Aku berikan spoiler aja ya. Nanti buat konten selanjutnya mungkin. Jadi nanti itu ada beasiswa luar negeri S1 di mana teman-teman itu diberikan fee ya, diberikan allowance, tunjangan, uang saku. Jadi teman-teman ke sana, ke luar negeri itu gratis dan di sana itu hanya belajar saja gitu ya. Dan ya menambah pengalaman juga ya berinteraksi dengan orang-orang sana. Yang penting teman-teman yang pertama itu harus bisa bahasa Inggris dulu, itu sih yang paling penting karena komunikasinya itu loh yang harus bisa gitu ya. Jadi pokoknya enak banget lah kalau kuliah di luar negeri itu. Aku juga rencana setelah habis studinya ya, studi S1 aku mau rencana ke S2 sih di luar negeri ya. Kemungkinan tujuan negara aku tuh di Jepang, Korea, Singapura sama Inggris mungkin ya. Tapi ya teman-teman harus semangat ya. Aku juga memotivasi diri aku sendiri sebenarnya. Harus tetap semangat karena kesempatan UTBK SNBT itu nggak akan muncul ketiga kalinya teman-teman ya. Jadi udah 3 kali udah aja beres, gak bisa UTBK lagi SNBT-nya kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman masih berusaha ingin masuk ke negeri, ke PTN, ya teman-teman harus semangat ya untuk menjalani 1 tahun gap year, terus belajar lagi. Memang agak ribet, agak sulit, dan agak membosankan ya. Tapi ya kalau emang itu best plan teman-teman, itu mungkin akan terwujud suatu hari nanti. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita ke pembahasannya. Oke, jika diketahui X sama dengan 3 dan X min Y pangkat 2 sama dengan 4, maka nilai Y adalah, oke ini gampang ya, kita masukin X sama dengan 3 ke sini, 3 dikurangi Y kuadrat sama dengan 4, maka teman-teman bisa menebak nilai Y-nya. Kalau kita mau menebak, berarti teman-teman harus memiliki feeling ya. 3 dikurangi berapa ketika dikuadratkan hasilnya 4. Kan 4 itu kan 2 kuadrat ya, berarti 3 dikurangi itu harus sama dengan 2. Nah, 3 kurang Y, 3 dikurangi berapa yang hasilnya 2? Ya 1. Jadi 3 kurang 1, 2. Tapi ada satu lagi. Ya, ada satu lagi nilai Y-nya. Jadi ini gak hanya 1 saja jawabannya. Ada 2 ya. Teman-teman tinggal tambahkan kata atau saja ya. Jadi Y sama dengan 1 atau Y sama dengan sekian. Yang aku akan bahas ya. Ada juga sesuatu pangkat 2 sama dengan 4 selain dari 2. Kan 2 pangkat 2 4 ya. Yaitu minus 2. Karena minus 2 pangkat 2, minusnya kan dikali minus jadi positif kan. Jadinya tetap 4. Nah, jadi yang ininya harus minus 2. 3 kurang Y sama dengan minus 2. Pindahin 2-nya ke sini, jadi 3 tambah 2. Pindahin Y-nya ke kanan, jadinya plus Y. Jadi Y-nya 5. Itu ya. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 5. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini untuk soal nomor 2. Manakah pernyataan yang tepat jika harga dari X meter dari sebuah kain adalah D, maka harga Y meter dari kain yang sama adalah, misalkan aku punya satu contoh, ini kan abstrak teman-teman ya, ada huruf-huruf semua ya.
Ini aku akan kasih contoh harga kain, bukan harga kain ya. Misalkan harga 5 buku ya, harga 5 buku adalah misalkan 5.000 ya. 5.000. Oke, 5.000 rupiah. Nah, berarti harga satu bukunya adalah ini 5.000 dibagi 5, 1.000 rupiah. Gitu ya. Nah, harga satu bukunya 1.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, maka harga Y meter dari kain yang sama. Nah, aku akan berikan contoh lagi. Maka berapa harga dari 7 buku misalkan. Nah, ini Y-nya ya. Harga dari 7 buku. Ya, karena satu bukunya 1.000, maka harga 7 buku adalah 7.000. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghubungkan dengan yang soalnya? Ya, berarti karena kita punya X meter kain dengan harga D rupiah, maka 1 meter kainnya adalah tinggal dibagi saja D per X rupiah. Ya, D per X rupiah. Maka berapa harga Y meternya? Karena 1 meternya adalah D per X rupiah, maka Y meter tinggal dikali Y saja. Y meternya adalah Y dikali D per X rupiah. Atau YD per X rupiah. Gitu ya. Jawabannya adalah YD per X. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, ini untuk soal terakhir. Kayaknya gampang ya ini ya. Tapi mungkin teman-teman akan menghitung satu persatu. Mungkin di sini aku akan ngasih trik-triknya saja ya. Jadi kalau misalkan ada perkalian seperti ini, ada pemisah tambah, operasi tambah. Tapi kalau misalkan ada angka yang sama, teman-teman bisa keluarkan saja dulu, nggak usah dikalikan semua aja. Jadi ini kan yang samanya adalah 146 ya. Kita akan keluarkan 146-nya. Nah, terus dikalikan dengan yang dalamnya. Dalamnya apa? Ya, untuk yang pertama 146 dikali 117, berarti di sini harus 117. Nah, ini mengikuti tandanya. Kan di sini positif, berarti di sini juga pasti positif. Positif 173 ikut ya, dan positif 210. Jadi tinggal menambahkan saja, lalu kalikan dengan 146. 210, 173, 117. Ini 10, 2 tambah 13 tambah 7, 10 lagi 3, 4, 5, 500 ya. Jadi jawabannya adalah 146 kali 500. Atau berapa nih? 146. Nah, ini kalau misalkan udah kayak gini, tinggal pindahin aja nolnya ke sini ya, teman-teman. Nanti dikali 5 ya. Karena udah dipindahin nolnya. 0, 0, 0, 3, 20, 30 ini ya. 30 di sini 0, 3, 20 tadi ada 3, berarti 23, 7, berarti 70, 30. Jawabannya adalah C. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.